Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Mutiara Ilmu di Atas Batu. Dalam seri ke-301 ini didukung oleh para pemain Menda Lubis sebagai Kebo Anabrang, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Davidson sebagai Raglatik, Harry sebagai Ratati, Rusli sebagai Rangga Lawe, Mas Dewa sebagai Gagarangan, Kang Idris sebagai Tambak Baya, Bambang Hermanto sebagai Ratosan, Tizar Sponsen sebagai Ralintang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Demikianlah, seperti apa yang sudah dikatakan dalam sejarah, seperti apa yang diungkapkan dalam Kidung Ranggalawe, tahun Saka Kuda Bumi Paksaning Wong, tahun 1217 atau 1295 Masehi, Ranggalawe berontak. Pasukan Tuban bertemu dengan pasukan Majapahit di tepian Sungai Tambak Beras. Pertempuran sengit segera terjadi. Pasukan Majapahit yang hanya berjumlah 500 orang merasa kewalahan menghadapi pasukan Tuban. Apalagi Kebo Anabrang, Arya Kamandanu dan Sakawuni yang ditunjuk sebagai pimpinan Majapahit menjadi khawatir. Bagaimanapun juga, mereka bertiga adalah orang-orang yang harus bertanggung jawab terhadap citra dan kebesaran Kerajaan Majapahit.
Kurang ajar. Prajurit-prajurit kita bisa terbunuh semuanya, Kakang Kamandanu. Kita telah dibokong dari 3 jurusan, Adik Kebo Anabrang. Kita harus segera mencari jalan keluar dari kesulitan ini, Adik Kebo Anabrang. Benar, Nini Sakauni. Kita bertiga yang harus bertanggung jawab terhadap keselamatan prajurit-prajurit Majapahit. Lihat, Kakang Kamandanu. Siapa 2 orang itu? Mereka sudah membunuh banyak sekali prajurit-prajurit kita. Entahlah, Adik Kebo Anabrang. Saya belum tahu siapa nama mereka. Tapi agaknya mereka berdua sahabat-sahabat dekat Kakang Ranggalawe. Aku akan menjajal kemampuan mereka. Ragelatik dan kau Ratati, kalian harus berhati-hati. Jangan bertarung kelewat berani. Pasukan kita sudah berada di atas angin, Kakang Ranggalawe. Iya, kalau masih berusaha untuk bertahan, prajurit-prajurit Majapahit pasti akan binasa di tangan kita. Tapi kita harus tetap waspada. Aku tahu siapa Adik Kebo Anabrang. Dan kita tidak boleh meremehkan kehadiran Arya Kamandanu dan Sakawuni. Mereka berdua itu pendekar-pendekar sejati yang berkemampuan tinggi. Orang yang bernama Kebo Anabrang itu kelihatannya sombong sekali, Kakang Ranggalawe. Kebo Anabrang patut menyombongkan dirinya. Dia pun pendekar tangguh. Kalian harus berhati-hati jika berhadapan dengan Kebo Anabrang. Kakang Ragelatik, ayo kita hadang bersama Kebo Anabrang. Tanganku sudah gatal untuk menjajal kemampuan Panglima Perang Majapahit itu. Baik, Ratati. Maaf, Kakang Ranggalawe. Kami berdua tidak ingin percuma datang ke Sungai Tambak Beras ini. Kami berdua ingin langsung berhadapan dengan pendekar-pendekar Majapahit yang konon tangguh dan berani. Hati-hati, Ragelatik. Jika kalian berhadapan dengan Adik Kebo Anabrang, janganlah bertarung terlalu dekat. Dan jangan sembrono. Adik Kebo Anabrang mempunyai aji sapit wajah. Kalau kalian sampai terkena oleh genggaman ke-12 tangannya, kalian akan mendapat kesulitan besar. Ragelatik dan Ratati tidak begitu menghiraukan peringatan Ranggalawe. Nampaknya mereka berdua terlalu percaya pada kemampuannya. Mereka berdua segera memacu kudanya ke arah Kebo Anabrang yang tengah bertarung melawan prajurit-prajurit Tuban. Heya, heya, heya! Sekalipun dalam keadaan terdesak, pasukan Majapahit masih terus mengadakan perlawanan. Banyak di antara mereka yang gugur di medan peperangan, tapi semangat mereka masih bernyala-nyala. Hal itu karena mereka dipimpin oleh pendekar-pendekar tangguh dari Majapahit. Jumlah korban dari prajurit-prajurit Tuban pun tidak bisa dibilang sedikit. Kebo Anabrang mengamuk bagaikan banteng ketaton. Mata pedangnya berkilat-kilat menyambar ke sana kemari, dan prajurit-prajurit Tuban bergelimpangan bagaikan batang pisang yang ditebas. Hei! Kebo Anabrang! Hentikan pekerjaan yang hina itu! Janganlah melawan prajurit-prajurit renjahan. Ayo, lawanlah kami, Ragelatik dan Ratati. Ku dengar kau mempunyai nama yang harum, Kebo Anabrang. Ku dengar kau ikut menjadi panglima perang ketika kerajaan Singasari menyerbu ke Suwarnabumi. Tapi ternyata Kebo Anabrang hanyalah seorang panglima cecuruk. Beraninya hanya melawan prajurit-prajurit kecil. Berdebah! Siapa kalian? Siapa kalian berdua ini? Berani menantang Kebo Anabrang? Berani berlagak di depan Kebo Anabrang? Nah, namaku Ragelatik. Dan yang duduk di atas kuda di sebelahku ini adalah saudaraku. Namanya Ratati. Hei, Ragelatik dan Ratati.
Lebih baik kalian melarikan diri dan jangan turut campur urusan ini. Ranggalawe itu jelas bersalah. Dia harus ditangkap. Dia sekarang sudah menjadi penjahat negara. Kalau kalian berdua membela Ranggalawe, maka kalian berdua juga akan ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah keadilan kerajaan Majapahit. Kau tidak perlu menasihati kami, Kebo Anabrang. Kau hanyalah orang suruhan. Lebih baik kau segera kembali ke Majapahit dan panggil Ratu Gustimu. Kerahkanlah seluruh bala tentara Majapahit yang ada. Ragratik dan Ratati tidak akan mundur barang setapak. Kalian berdua akan binasa di tangan Kebo Anabrang. Ragratik dan Ratati terkejut sekali. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa Kebo Anabrang dengan kudanya bergerak begitu cepatnya. Ragratik dan Ratati segera menghentikan tali kekang kudanya, sehingga kuda mereka melonjak tinggi. Dan akibatnya, mereka berdua terjatuh dari atas kudanya masing-masing. Ayo, turun kau Kebo Anabrang. Aku pun tidak senang bertarung dari atas kuda Ragratik. Lihatlah, aku akan turun dari kudaku. Dan mari kita teruskan pertarungan sampai selesai. Kebo Anabrang segera melompat dari punggung kudanya. Sekarang mereka bertiga sudah berdiri berhadap-hadapan. Sementara pertarungan antara pasukan Majapahit melawan pasukan Tuban masih terus berlangsung. Ragratik menggenggam senjatanya yang berupa sebuah tombak pendek dengan erat. Demikian juga Ratati yang mempunyai senjata yang sama. Tapi Kebo Anabrang justru memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya, melilitkannya di pinggangnya. Ayo Kebo Anabrang, mengapa kau sembunyikan senjatamu? Hah? Dia ingin mengajak bertarung dengan tangan kosong, Kakang Ragratik. Tidak. Kalau kalian berdua masih tetap ingin bertarung dengan senjata, silahkan. Tapi rasanya aku tidak memerlukan senjata hanya untuk merobohkan kalian berdua. Kurang ajar. Dia menghina kita, Kakang Ragratik. Dia akan segera mampus di ujung tombakku ini. Dia akan mampus di ujung kesombongannya. Ayo Ratati, kita gasak dia bersama-sama. Kebo Anabrang melayani serangan-serangan Ragratik dan Ratati hanya dengan mengandalkan tangan kosong. Sementara Ragratik dan Ratati menggunakan senjatanya yang berupa sebuah tombak pendek. Mereka berdua berusaha mengepung Kebo Anabrang dengan sergapan-sergapan beruntun. Suatu ketika Ragratik berhasil melukai paha kiri Kebo Anabrang. Ujung tombaknya secepat kilat menyambar dan menggores paha kiri Kebo Anabrang. Kebo Anabrang terkejut dan dia menjadi sangat geram melihat paha kirinya terluka. Ragratik merasa mendapat angin segar, tapi hal itu justru membuatnya celaka. Dia lengah. Tangan Kebo Anabrang berhasil menyambar lengannya. Tombaknya terlepas. Melihat saudaranya tertangkap, Ratati berusaha menolongnya. Dan hal itulah yang justru membuatnya ikut celaka. Tangan Kebo Anabrang dapat menyambar lehernya. Dan mereka berdua seketika masuk perangkap jepitan Aji Sapit Wajah, atau juga yang dikenal Aji Yuyu Rumpung. Walaupun berusaha untuk berontak, tapi usaha mereka sia-sia belaka. Jari-jari Kebo Anabrang berubah seperti lempengan-lempengan baja yang sangat keras, mencengkeram daging mereka. Ayo Ratati, kita lawan bersama-sama kekuatan manusia gajah ini. Kurang ajar. Lepaskan Kebo Anabrang. Ayolah bertanding secara kesatria.
Jangan main piting seperti ini. Mereka berdua terus berteriak-teriak sambil menyepak ke sana kemari. Tapi Kebo Anabrang tidak ambil peduli. Nampaknya Kebo Anabrang ingin menyudahi perlawanan dua orang musuhnya. Maka secepat kilat kedua belah tangannya bergerak. Tubuh Ratati terangkat ke atas. Dan pada saat yang hampir bersamaan, tubuh Raglatik juga terangkat ke udara. Saat selanjutnya sungguh-sungguh merupakan suatu tontonan yang sangat kejam dan mengerikan. Kebo Anabrang membenturkan kepala Raglatik ke kepala Ratati. Dan gugurlah Raglatik dan Ratati di tengah medan peperangan. Kepala mereka hancur berkeping-keping. Seketika kedua orang pendekar itu menemui ajalnya tanpa merintih lagi. Bagaimana di Kebo Anabrang? Dua orang itu sudah kubinasakan, Kakang Kamandanu. Tapi pasukan kita sudah hampir terbasmi habis, Adik Kebo Anabrang. Mereka yang tinggal tidak ada lagi 300 orang. Kita harus segera mengambil tindakan tegas, Kamandanu. Kalau tidak, kita semua bisa binasa. Kalau begitu, kita perintahkan saja untuk mundur. Tidak ada gunanya kita melawan mereka. Jumlah mereka memang jauh lebih besar. Sebaiknya memang begitu, Adik Kebo Anabrang. Aku punya usul. Untuk sementara kita bisa bersembunyi di belakang Bukit Suratar. Ya, kukira tempat itu cukup aman untuk berlindung. Kalau begitu, ayolah. Kita perintahkan pasukan Majapahit mundur. Mundur! Ayo semuanya mundur! Ayo! Kebo Anabrang, Arya Kamandanu dan Sakawuni segera memimpin pasukannya mundur. Mereka berlari kencang ke arah Bukit Suratar, atau biasa juga disebut Bukit Pohon Dewa. Ke barat, setan awas. Mereka mampu meloloskan diri rupanya. Kita harus bersabar, Gusti Ranggalawi. Kita jangan sampai terjebak. Benar, Gusti. Kiranya kita tidak perlu mengejar mereka. Barangkali hal itu mereka lakukan untuk pancingan agar kita masuk perangkap. Saya tahu keadaan Bukit Surataru. Punggung bukit itu letaknya memang sangat bagus untuk berlindung. Kalau kita mengejar mereka, mereka akan dapat memukul kita habis-habisan. Korban kita pasti akan banyak sekali. Baiklah. Kita tidak perlu mengejar mereka. Paling tidak untuk malam ini. Tapi kalau sampai besok pagi mereka masih juga belum muncul, kita akan serbu Bukit Surataru. Raglatik dan saudaraku Ratati, kasihan sekali nasib kalian berdua. Kalian harus mati dengan cara yang amat menyedihkan seperti ini. Kita harus membalas perbuatan Kebo Anabrang, Kakak Ralintang. Ya, itu sudah pasti, Ratosan. Kebo Anabrang harus binasa di tangan kita. Sudahlah, Ralintang. Dan kau, Ratosan. Aku sangat menaruh hormat atas pengorbanan yang diberikan oleh kedua orang saudara kalian. Untuk itu, aku berjanji. Besok pagi Ranggalawe akan mencari Kebo Anabrang. Aku sendiri yang akan menghadapi Kebo Anabrang. Malam itu,
Tepian sungai Tambak Beras sangat hening dan lengang. Suasana sangat mencekam. Ranggalawe terus berusaha menghibur hati dua orang sahabatnya, Ralintang dan Ratosan. Seri berikutnya dalam episode ke-11 ini, Mutiara Ilmu di Atas Batu. Sampai jumpa.